Daging dari lumpur kotoran manusia, tinja manusia yang dianggap sangat melimpah di Jepang disulap menjadi daging sintetis. Halo, selamat datang di Kabar Bisnis. Seperti biasa di Kabar Bisnis ini kita punya informasi menarik seputar dunia bisnis. Tapi sebelumnya aku mau kasih tahu dulu nih, ini channel apa sih? Ini adalah channel edukasi bisnis, marketing, dan dunia desain grafis. Iya, dan betul. channel ini merupakan bagian dari studio desain grafis Kebun Desain yang menjual berbagai jasa seperti jasa desain kemasan, desain logo, desain sosial media, dan juga jasa legalitas. Iya, jadi buat teman-teman yang pengen order desain logo, desain kemasan, desain apapun buat bisnisnya, sampai daftar-daftar legalitas bisnis kayak gitu, bisa langsung kontak aja nomor WhatsApp yang ada di deskripsi. Langsung kontak, oke? Oke nih Dek, ada informasi menarik apa seputar dunia bisnis yang bisa kita share ke teman-teman kali ini? Ya, ini masih sama seperti video di awal tentang kotoran manusia. Nah, kalau video sebelumnya kan itu kotoran manusia yang digunakan untuk riset dan menjadi obat. Oke lah, menjadi obat gitu kan. Iya. Tapi ini datang dari Jepang dan ini berita dari liputan6 ya .com. Nah, ini headline-nya. Makanan Jepang dari kotoran manusia, sensasi atau inovasi. Ini penelusurannya. Kotoran manusia, makanan dari kotoran manusia. Ya ini video memang udah lama sih ya. Udah lama 2019 ya. Kita disclaimer dulu. Cuman aku menarik nih baru tahu juga ini gimana ya makanan Jepang dari kotoran manusia, sensasi atau inovasi. Nah, ini jangan apa ya, bisa disebut sensasi, bisa disebut inovasi. Kita lihat dulu lah. Oke. Jepang memang dikenal dengan penemuan-penemuan yang inovatif. Oke lah, masalah teknologi oke. Tapi ini kenapa sih? Kenapa harus kotoran gitu? Harus feses manusia gitu. Nah, Jepang juga terkadang melakukan inovasi banyak sekali ya. Contohnya 2011 dulu, seorang peneliti laboratorium Okayama melakukan inovasi berupa daging dari kotoran manusia. Wow. Sontak makanan Jepang dari kotoran manusia ini menarik perhatian publik. Nah, ini ternyata dari 2011 sih. Dari 2011 peneliti di Okayama bikin inovasi dari berupa daging dari kotoran manusia. Jadi kotoran manusia itu jadi daging gitu. Dicetak gitu ya, jadi berbentuk daging atau? Ya sensasinya sensasi makan daging kayak gitu. Terus penemuan ini bukan satu-satunya, ada beberapa makanan Jepang dari kotoran manusia juga yang bikin heboh. Beberapa orang menyambut inovasi ini dengan positif. Namun ada pula yang skeptis akan kebenarannya. Jika penasaran mengenai kuliner ekstrim satu ini, kita lihat ya beritanya. Oke, makanan Jepang dari kotoran manusia. Ini makannya kayak gini, kayak yang lahap atau gimana? Kayak burger ya? Nggak tahu ya, ini burger apa kayak? Iya kayak tacos gitu, burger, iya kayak kebab gitu. Nah, pada 2011 nama ilmuwan Jepang Mitsuyuki Ikeda bikin heboh karena ide spektakulernya. Penelitian laboratorium Okayama itu mencetuskan ide pembuatan daging dari lumpur kotoran manusia, tinja manusia yang dianggap sangat melimpah di Jepang disulap menjadi daging sintetis agar bisa dimakan lagi dan mencegah krisis pangan di Jepang. Ya sih, di Jepang itu kan emang lahannya katanya banyak ya, cuman tidak ada pekerjanya. Orangnya. Terus kenapa solusinya adalah tinja? Mana gue tahu. Gitu. Kenapa tidak mengekspor dulu kali ya? Tidak mengekspor orang dari luar gitu. Iya, susah komentarnya. Ini ya tinja dimakan gitu. Kita keluarin terus kita makan lagi. Makan lagi. Kalau di desa-desa itu masih masuk akal. Kita pagi hari bangun terus mules pergi ke empang di desa-desa ya. Terus di situ berak. Nah, kotoran kita yang masuk ke empang itu dimakan sama ikan lele. Oh iya, oke lah. Nah, kan dari ikan lelenya sore hari kita pancing. Iya. Malamnya digoreng. Dimakan. Nah, itu kan jadi ada proses alam lah ya. Iya, ada proses alam. Nah ini apakah dia kotoran terus diambil terus dikasih bumbu gitu ya, terus digoreng? Itu gimana gitu kan?
Kita lihat lagi ya. Ikeda percaya jika lumpur limbah kotoran manusia itu mengandung banyak sekali protein yang bisa dikembangkan lewat ekstraksi protein untuk jadi daging layak makan. Proses penyulapan kotoran manusia jadi daging ini rupanya dimulai dengan pemisahan bakteri E. coli dan zat mikroba berbahaya. Oh iya, tetap aja sih walaupun memang nggak ada istilah ilmiahnya atau apa gitu, tapi kan itu basicnya adalah feses, kotoran. Adonan daging kotoran itu pun digiling. Oh, digiling langsung ternyata ditambah protein kacang kedelai. Ya kan kadang-kadang juga kotoran kan ada kayak kalau kita habis makan tempe itu. Ada kacang-kacangnya ya. Iya. Berwarna merah hingga akhirnya menjadi daging serasa daging sapi. Hening sebentar. Ya, tadi itu diolahnya cuma ditambahin itu doang, kacang-kacangan gitu ya. Iya. Jadi biar seperti daging ya. Iya, Kalau kita kan, emang tadi di awalnya kan dipisahkan dulu bakterinya, dibuang gitu. Tetap aja gitu. ya itu mah cuman itu kan pemisahan bakteri gitulah ya. Tapi kan secara bentuknya gitu Digiling gitu. yang adanya yang misalnya zat berbahayanya udah ini, tapi kan tetap aja gitu. Ya ngerti. Sisanya itu kan tetap aja tai gitu. Menurut Digital Trends, makanan Jepang dari kotoran manusia ini mengandung 63% protein, 25% karbohidrat, dan 3% lipid dan 9% mineral. Ya iyalah, orang ditambahin kacang itu kedelai. Heboh di berbagai pemberitaan ya, jelas lah pasti heboh ini kan ya, kayak berita di Digital Trend, LA Weekly memberitakan makanan Jepang ini. Ya pasti heboh lah. Nah, siapa sih Mitsuyuki Ikeda ini? Tidak ada pihak yang pernah menjangkau Mitsuyuki Ikeda untuk sekedar wawancara atau bahkan memeriksa apakah laboratorium Okayama benar ada. Habiskan 5 menit dengan pencari Google Anda menemukan bahwa Okayama Laboratorium hanya memproduksi perangkat medis. Katanya sih seperti itu. Cuman pernah viral juga di beberapa pemberitaan ya. Cuman ya gitulah. Makanan ini gimana ya? Ya pokoknya kamu nanti lihat sendirilah sampai selesai ini beritanya gitu. Cuman kalau misalnya kita lihat dari sudut pandang kita sebagai manusia yang memakan kotoran ya agak aneh sih. Ya, kalaupun ada gitu ya, terus laku, saya mah nggak bakal beli sih. Ya enggak sih. Enggak sih. Selama masih ada nasi atau yang lain gitu ya. Kalau udah tidak ada makanan apapun gitu ya di dunia ini, misalkan terjadi kayak di film-film gitu ya, zombie menyerang gitu. Terus nggak ada makanan, terus kita hanya bisa makan itu ya udah. Iya gitu kan. Ya gimana lagi kalau itu mah gitu. Iya. Udah sih. Itu ya, ternyata bisnis-bisnis dari kotoran manusia ada juga ya. Ya, jika dirasa video ini bermanfaat untuk dihindari ya, gitu ya. Bermanfaat, jangan lupa di like, di share dan di subscribe dan jangan lupa juga kalian kalau pengen mendukung channel ini bisa klik tombol dolar yang ada di bawah ya, biar bisa kita ngasih informasi-informasi menarik lagi kayak gitu ya. Oke, thank you, sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye bye.